Nah, sebelumnya, pernahkah kalian naik wahana biang lala saat ke pasar malam atau taman bermain? Karena video kali ini kita akan belajar materi yang ada kaitannya dengan biang lala. Kita akan belajar salah satu transformasi yaitu rotasi. Saat kita naik biang lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa nggak menyebutkan contoh-contoh lain penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, apa itu rotasi? Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ terhadap suatu titik tertentu. Rotasi tidak akan terlepas dari tiga hal yaitu sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Akan tetapi, kita akan belajar rotasi dengan sudut-sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi, jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif. Dan jika searah jarum jam, arah rotasinya akan bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi X, Y. Namun, jika pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik pusat rotasi tersebut adalah titik asal O 0,0. Sekarang, bagaimana cara merotasikan sebuah titik? Nah, selanjutnya ada contoh kasus nih teman-teman. Contoh kasus ini berkaitan dengan rotasi pada biang lala. Di sebuah taman bermain, terdapat sebuah biang lala raksasa dengan radius 12 meter. Biang lala tersebut memiliki pusat di titik O, yaitu 0,0 pada sistem koordinat Kartesius. Kursi nomor 1 berada pada posisi awal yaitu di titik A 12,0. Ani menaiki kursi nomor 1 dan biang lala mulai bergerak perlahan. Biang lala berputar 120 derajat setiap 5 menit. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ani ingin mengetahui posisi kursinya setelah 10 menit dan jika biang lala terus berputar dengan pola yang sama, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan kursi Ani untuk kembali ke posisi awal? Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, teman-teman dapat mempelajari lagi materi rotasi pada video sebelumnya. Ayo kita selesaikan contoh kasus tersebut. Yang pertama, kita harus menghitung bagaimana posisi baru Ani setelah rotasi 10 menit. Caranya yaitu yang kita ketahui bahwa biang lala berputar 120 derajat setiap 5 menit dan berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian dalam 10 menit biang lala akan berputar dalam berapa sudut ya? Nah, kita dapat mencari terlebih dahulu jumlah rotasinya, yaitu 10 menit dibagi 5 menit, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan bahwa dalam waktu 10 menit, biang lala akan melakukan rotasi 2 kali. Kemudian untuk total sudut rotasinya yaitu jumlah rotasi dikalikan dengan sudutnya, yaitu 2 dikali dengan 120 derajat, sama dengan 240 derajat. Nah, jadi dalam 10 menit,
biang lala ini akan mengalami rotasi 2 kali dengan total sudut yaitu 240 derajat. Nah, kemudian kita perlu menghitung nih, bagaimana posisi baru dari Ani. Nah, untuk menghitung tersebut, kita bisa menggunakan rumus transformasi koordinat untuk rotasi. Nah, di soal kan kita ketahui kalau titik awalnya adalah titik A dengan titiknya yaitu 12,0. Jadi, kita dapat menggunakan rumus dari rotasi yaitu X aksen X cos theta min Y sin theta, Y aksen itu X sin theta plus Y cos theta. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus rotasi tersebut, di mana X-nya adalah 12 dan Y-nya adalah 0. Kemudian untuk theta, kita menggunakan theta untuk total sudut rotasi yaitu 240 derajat. Kemudian kita masukkan X aksen sama dengan 12 cos 240 derajat minus 0 sin 240 derajat. Y aksen sama dengan 12 sin 240 derajat plus 0 cos 240 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau cos dari 240 derajat adalah minus setengah. Kemudian untuk sin dari 240 derajat adalah minus akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Dari sini dapat kita masukkan X aksennya itu 12 dikalikan dengan minus 1 per 2 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan minus setengah akar 3. Nah, kita dapatkan nih hasilnya untuk X aksen adalah minus 6. Kemudian untuk Y aksen kita masukkan juga sin 240 derajat adalah minus setengah akar 3 dan cos dari 240 derajat adalah minus setengah, sehingga Y aksen sama dengan 12 dikalikan dengan minus setengah akar 3 dikurangi 0 dikalikan dengan minus setengah. Kita dapatkan Y aksennya adalah minus 6 akar 3. Jadi, posisi baru Ani setelah 10 menit rotasi adalah di titik A aksen, yaitu minus 6, minus 6 akar 3. Nah, setelah tadi kita menghitung berapa posisi Ani setelah melakukan perputaran atau rotasi 10 menit, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa sih waktu yang diperlukan Ani untuk kembali ke posisi awal yaitu di titik A 12,0. Nah, untuk mencarinya maka kita perlu mencari N-nya yaitu N dikalikan dengan sudutnya yaitu 120 derajat sama dengan sudut keseluruhan yaitu 360 derajat. Sehingga kita dapatkan N-nya adalah 360 derajat dibagi dengan 120 derajat, yaitu N-nya adalah 3. Jadi perlu 3 kali rotasi untuk Ani kembali ke posisi awalnya, yaitu di titik 12,0. Nah, selanjutnya untuk waktunya, untuk satu rotasi pada soal kita ketahui yaitu 5 menit. Kemudian 5 menit ini kita kalikan dengan jumlah rotasinya yaitu 3. Sehingga 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15 menit. Sehingga didapatkan bahwa perlu 15 menit untuk Ani kembali ke posisi semula yaitu di titik A 12,0.